Selamat pagi jemaat Tuhan, marilah kita berrela hati menyediakan waktu sesaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 ini terambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ilusi didefinisikan sebagai persepsi yang salah terhadap kenyataan. Para pesulap mengandalkannya untuk mengelabui penonton. Namun ada beberapa ilusi yang dapat berakibat fatal. Jika saya mengejar fata morgana yang terlihat seperti air di padang gurun, saya bisa mati kehausan. Ilusi yang paling berbahaya adalah ilusi rohani. Banyak orang yang merasa hidupnya telah benar dan tidak sadar bahwa itu sungguh jauh dari kebenaran firman Allah. Maka tidak heran kalau kita melihat banyak jemaat yang tidak peduli lagi dengan gereja, tidak peduli lagi dengan ibadah, dan sebaliknya banyak yang rajin sekali beribadah, namun masih saja berperilaku yang tidak baik, saling bermusuhan, dengki, dan iri hati. Firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 9 mengingatkan kita betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Kita semua cenderung menipu diri sendiri. Karena terselubung oleh dosa, kita tidak mampu lagi membedakan antara benar dan salah. Dosa itu sendiri mengaburkan kebenaran dari hati dan pikiran kita. Itulah sebabnya renungan harian kita saat ini mengingatkan kita sekalian. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kita tidak dapat bersembunyi dari hadapan Allah yang Maha Tahu itu. Firman Tuhan mengajar kita, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Hati dapat menjadi sangat jahat dan buruk. Sebagai akibatnya orang berubah untuk mementingkan diri sendiri dan jahat dan tidak menurut jalan kebenaran Allah. Hati manusia yang rusak itu dapat diperbaiki atau diubah dengan kekuatan sendiri tidak akan pernah bisa. Satu-satunya cara ialah menerima kasih karunia Allah, dilahirkan kembali oleh iman kepada Kristus dan menerima hati yang baru, hati yang membenci kejahatan dan sangat senang dan gemar melaksanakan kehendak Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Matius 5 ayat 8. Jika kita mengandalkan Roh Allah untuk membantu kita mempelajari dan menaati ajaran-ajaran Alkitab, ilusi akan digantikan oleh kebenaran kasih Allah dan pengampunan dalam Kristus. Hanya kebenaran inilah yang sanggup memuaskan kerinduan hati kita yang terdalam dan menuntun kita pada hasrat untuk menjadi serupa dengan Dia. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Allah yang Maha Kasih, Pemurah dan Penyayang. Engkau melihat isi hati kami. Engkau tidak memandang muka, namun Engkau memandang hati setiap orang. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami hati yang tulus dan ikhlas, dan senantiasa dibaharui hidup kami oleh kelahiran di dalam Roh Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat dengan bijaksana membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah. Supaya kami tidak sama seperti dunia ini. Ya Allah, Tuhan kami, ingatkan dan ajarlah kami supaya kami Tuhan tahu
menempatkan diri kami, supaya kami jangan sampai merasa sudah benar padahal kami setelah berbuat salah, berbuat yang tidak baik di hadapan Tuhan. Hari ini dalam aktivitas dan pekerjaan kami, Tuhan tolong kami, supaya kami benar-benar melakukan kehendak Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.